Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi darin amin. Marilah di kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lalu. Kajian tafsir surat Al-Imran ayat 111 sampai ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum. Ora bahayani ing ora la yadurrukum ora bahayani Alkitab. Ing sira al-Yahudi tegese wong Yahudi, ya ma'asal muslimin wong Islam bisa kan suci. Tidak membahayakan kepada kamu sedikit pun orang-orang Yahudi ini pada waktu turunnya ayat yang orang Yahudi di sekitar Madinah ya. Ila ada kecoba nglarake sedikit ya. Bilisan kelan lisan ucapan min sabkin wa'idin. Ya hanya misui membicarakan jelek ya. Wa'idin dan ancaman. Jadi hanya menyakiti berupa ucapan yang mungkin menyinggung perasaan atau mungkin mengancam. Wa yuqatilukum lan merangi sapa Yahudi sapa Alkitab kum Isra yuwalukum, maka ngengokake Yahudi Isra ala taro ing panggonan mburi. Ayo munazimin tegese kelari. Jadi kamu sedikit lari ya, menjauh dari orang-orang Yahudi. Sumalayun sora mongko ora den tolong den tulungi sapa Yahudi, den tulungi sapa Alkitab tadi. Alaikum ngalahaken sira. Balakum balik kecil an-nasru utai bitung alaihim ingase Alkitab. Jadi yang akan ditolong oleh Allah adalah kamu, yaitu orang Islam, muslimin, mukminin. Tapi gertaan, perangan yang dilakukan oleh orang-orang Alkitab tidak punya dampak besar kepada dirimu. Duribat dan tata akal anak mengatasi Alkitab duribat dan tata alaihi mengatasi apa adillatu ino. Jadi Alkitab dihinakan ya nantinya. Ainama tukifu dalam di panggonan. Aisuma wujidu dan di den temu sapa Alkitab. Kala iza moko ana kemuliaan. Iku maca lahum kedune Alkitab. Kaya disama ana pakoso maca lahum. Kala disama ana ora ana pangreksa. Iku maujud ila bihab kejaba tetanggenan agama Gusti Allah. Kejaba tali atau kabel nyonsep. Kainina teman tetep bihab kan agama Gusti Allah. Bikablin agama atau tali minam wa kablin dan hubungan aja al-mukminan tegese. Jadi orang-orang Yahudi akan dihinakan ya. Nah, ketika dijumpai suatu saat ya, setelah ini kan menunjukkan setelah orang mukmin semakin banyak yang ikut, maka keberadaan orang Yahudi semakin tersisihkan, ya semakin terpinggirkan. Kalau dia tidak ikut dengan orang Islam, dalam arti mengikuti aturan yang orang ditetapkan oleh orang mukmin,
pada oleh Rasulullah dan mungkin terlalu tidak sahabat ya jadi masalah ya. Wawa utai habl iku adum jana. Wawa utai hablun iku janjine Gusti. Wawa utawi iku adum janjine Alkitab ilahi momen. Bil aman kelawan aman ya, gak ada masalah. Ala ada jizyati ing antase bayar jizyah. Jadi ini kan setelah orang mukmin semakin luas, semakin banyak, orang Yahudi semakin sedikit, maka ada orang Yahudi akan diamankan dalam arti tidak diperangi, tidak dipermasalahkan kalau mau bayar jizyah upeti kepada orang-orang lais mata lahum wairoda. Ora ana ismata ora ana marsalahum maujud lahum maring Alkitab waru dari saliyane mengkono-mengkono ya kemang bayar jizyah kemang. Setelah itu ada kompensasinya, dia akan aman ya. Lais mata lahum waru saliyane adum tadi ya. Adum yang berupa bayar jizyah tadi. Wabah ulan bali. Coba roja ubal biru bendu. Karena dia kalah. Awalnya kan awalnya pada waktu dia masih menang, masih banyak orang Muslim, orang mukmin datang awal di Madinah kan cuma sedikit. Masih hidupnya belum menentu ya. Setelah semakin banyak pengikutnya, orang Yahudi kan semakin kalah ya. Nah itu akibatnya dengan semakin sedikit pengikutnya berkurang, akibatnya dia sangat tidak suka dengan Allah. Ya mengapa kok begitu ya? Karena dia akan punya anggapan juga punya kitab. Tapi dalam kutip kitab yang diagungkan mungkin sudah ada yang ditakrif, dirubah atau mungkin direkayasa dan sebagainya untuk dengan dirinya. Wadriyun dan alim opal maskal kemiskinan. Jadi itu orang-orang ahli kitab terutama orang Yahudi menjadi miskin dalam arti tidak hanya harta ya, terutama miskin pengikut dan lain sebagainya, atau miskin ya karena tidak punya iman nanti kan jadi masalah dia. Dalika udah mengkono doribat tidak miskin tadi iku bi anam sebab saat temene Alkitab bisa babi anak kita ikan ya furuna kan kan. Jadi ini sebagai pembalasan karena ahli kitab itu orangnya ya kufur terhadap ayat Allah. Ya, Taurat saja diubah. Rasul tidak diakui, Nabi Isa tidak dan sebagainya. Dan banyak lagi yang mujizat-mujizat. Waktu na'ambianan manten soal alambiya berana biur hakim. Jadi Yahweh kalau wayak tuluna itu yang membunuh bukan langsung ahli kita yang ada di zaman Rasulullah, tapi yang mengenang kepada orang tuanya zaman dahulu ya, yang membunuh antara lain Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu kan juga orang-orang dari orang-orang Bani Israel ya, orang-orang Yahudi yang termasuk orang tua daripada mungkin orang tua Yahudi yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Bigawari hakim membunuhnya ya tidak dibenarkan ya oleh agama ya.
Dzalika uta mengkono duripan takidun. Dzalika kan balik takid ya. Tadi sudah ada dzalika, yang atas itu sudah ada ini ya. Dzalika bian ada dzalika lah. Ini takidun uta dzalika ngokohkan, mengulangkan tikokon. Iku bi masau sebab oleh maksiat amron perintah. Jadi mengapa? Ya karena dia melanggar perintah Allah dan menerjang larangan Allah. Tidak Nabi diikuti malah dibunuh ya. Rasulullah harus dibenarkan, disalahkan. Ini yang di zaman Rasulullah. Kalau sebelumnya zaman kakeknya Nabi ya, bunuh. Wakana no sapa Alkitab Yahudi iku ya tatun ngan batas. Kata Jawazuna al-halal. Jadi dia melampaui batas dalam arti melakukan perilakunya tidak mengikuti Taurat, tapi melanggar Taurat. Atau mungkin juga mengikuti Taurat, tapi kalau Taurat di zaman Rasulullah sudah ada perubahan yang mungkin sudah ada yang susah sesuai versi mereka. Terutama yang berubah ya orang yang ahli. Kan sembarang orang. Gimana kan punya dampak terhadap pengikut berikutnya. Laisu. Orang-orang sapa ahli kitab sama bodoh. Tidak semua ahli kitab sama. Tidak bisa dikebiau ya. Tapi ada perbedaan satu dengan yang lain. Mustawina bodoh. Mustawina nanti tidak mungkin sama. Manusia itu kan walaupun satu kelompok. Tapi mungkin saja di dalamnya orang beda-beda. Tidak mungkin seperti orang barisan itu ya. Maju semua. Tapi tidak mungkin ya. Ada orang punya pemikiran yang baik. Walaupun mungkin mayoritas belajar. Usaha minal kesehatan. Umatun kok imatun. Umatun umat kok imatun kang tetep min alkitab. Jadi laisu orang alkitab sawan podo mustawin. Min alkitab umatun kok. Jadi tidak semua alkitab sama. Tidak bisa dikebiau ya, disamaratakan, tapi beda-beda. Min alkitab umatun. Min alkitab alkitab umatun untuk umat kok kan jejak yang baik gitu ya. Mustaqiman sabinan alal haq. Jadi dia memang tahu kalau Rasulullah benar, ya diikuti. Maka seperti orang yang asalnya ahli kitab Abdullah bin Salam radhiyallahu an wa ashabi. Seperti Abdullah bin Salam ini ya memang asalnya pengikut Yahudi, tapi kalau tahu Rasulullah benar maka dia mengikuti Rasulullah. Ini kan bagian dari ahli kitab yang baik. Tidak ahli kitab yang memusuhi Rasulullah. Yatluna moco coba anak ayatil lain, anak lain tengah wengi. Fi saat ini waktu ini wengi. Wahum utai ahli kitab yasjuduna sujud saluna halun. Utai kita di hal. Wahum hale utai yasjuduna. Jadi Abdullah bin Sa'ad dan sahabatnya yang mengikuti jejak Rasulullah itu baik mengaku kebenaran Al-Quran, mengakui kebenaran Rasulullah. Ini tidak semuanya, tapi di sini disebutkan yang baik yang nantinya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu. Yu'minuna billahi. Yu'mina iman. Coba lihat kitabnya. Yu'minuna iman sapa umat. Umat sing ahli kitab sing umat kok iman. Bilai kan goja wal yaumil akhir. Kaya muruna bil marwan hauna lantan. Al mungkat wa yusariuna ake-ake. Dan kita udah umat visualin. Jadi ini termasuk ahli kitab yang iman kepada Allah. Iman kepada hari akhir. Memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan kalau menjalankan kebaikan sariuna
giat, tengginas, berupaya semangat. Ya. Faulaika utam mengkono al mausufun madzikra bima bang dzakallah bima dzakal nyebut masalah minas soleh saking orang-orang soleh ya yang disebut mausufun itu termasuk orang-orang yang soleh. Aminhum man laisu kada. Amin sateng ahli kitab untuk umat wonten laisu kang ana man kada kono al mausuf. Baik. Laisu minas soleh. Lan ora ana man laisu kada minas. Jadi ada sebagian yu'minu billah. Sebagian kafirun. Nah yang kafirun itu ya bukan orang-orang soleh ya, orang tidak percaya Allah, tidak percaya Rasulullah, kiamat, kita cuci Al-Quran. Amata palu. Lama udah barang, wa malain barang. Tapalu agawi sira bita ayatul ummatu. Bita tapalu ya. Ya umat kalau wa matapalu, baik tapalu artinya kitab kepada mutakalim. Kepada langsung kamu gitu. Kalau umat kan orang tidak disebutkan. Kalau gini umat tahu. Wa malain barang yang apa tapalu agawi sira. Kalau ya palu agai umat, berarti umat atau kamu. Kalau ini yang artinya apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, ini berarti ya palu. Kalau yang pakai tapalu apa-apa yang engkau kerjakan, kau sekalian kerjakan. Gitu ya. Min khairin bayan saya bagusan falayak guru. Maka ora falan takfuru maka falayak buru. Nah ini kan gak sejalan ya. Falayak buru. Falan takfuru. Maka ora kufur sira ing ma ya. Kalau cocokannya ini bernama tapalu, falan takfuru. Kalau sama ya palu falayak buru ya. Bil wajah ini ya. Ya buru, tak buru sama. Tuk damu. Den sepeake sapa sira sawabau ing ganjan. Tadi ya apa yang kamu kerjakan hal yang baik ya falayak buru maka ora kufur sapa. Kalau tak buruk maksudnya apa yang kamu kerjakan hal yang baik ya akan dapat pahala itu maksudnya ya. Kalau jelek ya jelas ya dapat adab. Tuk damu sawabau. Batu zauna alaihi. Jadi pahalanya tidak dihilangkan, tujuh zauna juga nanti dibalas kebaikan. Kalau di akhirat ya dibalas dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimu zat kang mudaneni bil mutang. Jadi Allah ya selalu ya mengetahui orang-orang. Sebenarnya tidak hanya orang, semuanya tahu ya. Cuma di sini ya ini karena hubungannya dengan orang-orang baik maka alim selalu mengetahui orang yang baik karena Allah punya sifat ya aliman. Naladina kabarun kamu lantuknya ora iso nolak. Tatfa'a ora iso nolak. Anu saking apa awalum problem alad wala aulantu menawa saking ada bisa saya kan suci-suci. Sayan kan suci-suci ngakak. Jadi ini hubungan dengan akhirat ya. Di akhirat. Orang kafir itu misalnya kita nanti setelah meninggal harta saya akan banyak. Saya untuk menebus dosa saya tidak bisa itu ya. Maksudnya gitu ya.
harta benda maupun turunan, tidak ada artinya untuk hubungan dengan kufur, nggak bisa. Dengan tebus maka menjadi tidak bisa. Min Allah maksudnya min adabi. Jadi dari siksa. Ditafsiri min adabi. Dari siksanya Allah. Tidak bisa. Karena apa? Kalau di dunia ini, ya bisa ya. Kalau di dunia ini semuanya dijamin Allah. Baik orang kufur, orang mukmin. Orang mukmin juga secara ekonomi ada yang melarat, miskin. Orang kafir secara ekonomi ya ada yang sukses, ya kan? Ada yang kaya, kaya raya. Malahan mungkin saja orang yang mukmin ini pekerjaannya mengekor, ikut kepada orang yang kafir. Jadi di dunia tidak jaminan yang kafir mesti miskin, ya. Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa pada waktu setelah bangun Ka'bah, ya Allah, orang yang kesini, orang-orang yang ini ya, harus dijamin kehidupannya, yang orang-orang mukmin. Jawabannya Allah, kau di dunia tidak, ya, baru nanti di akhirat itu permintaan. Makanya Nabi sudah tidak minta lagi tentang itu ya. Karena makanya kita kan jangan punya program, misalkan hidup suatu daerah ini harus untuk orang mukmin saja, orang jangan ya. Itu menyalahi kodrat. Ya bisa tapi agak aneh karena Allah saja kepada Nabi Ibrahim tidak boleh begitu ya, karena ya Allah yang membuat, ya Allah yang mencipta, yang ngurusi ya. Nah, bumi yang kita tempat sebelum manusia jangan sudah diciptakan bumi, dan Allah membuat manusia ini ada yang baik, ada yang jelek ya. Memang itu diciptakan begitu ya. Wa khasahuma bidzikri. Lang ento Allah ing awalan aulad ditengah li anal insan yadfa'u an nafsi. Anin sang manusia yadfa'u anin tamsa dan insan taran saambalan bi fita ilma nebus bondo. Watarotan kristianati bi Allah. Jadi karena memang manusia ini kadang-kadang ya, kalau untuk minta bantuan kadang-kadang kan pakai uang. Menyuruh orang, kita ini di dunia ini kan menyuruh orang pakai uang. Atau mungkin juga kekuasaan kan juga berhubungan dengan uang kan ya. Nah, atau mungkin isti'anah dengan keturunan orang ya. Ini kan di sini disebutkan anak. Biasanya minta pertolongan kan gitu, orang, uang atau anak. Ya, umumnya, tapi ya tidak mungkin bisa orang lain kan juga uang ya, memerlukan uang. Umumnya itu ya. Wa ulaika utai mengkono alain kamu. Iku asa benari wong kang manggon. Hum utai ulai fiana itu. Jadi orang semacam ini nantinya yang ditempatkan di nerakanya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita tidak ditempatkan di situ. Seandainya, ya mudah-mudahan seandainya kita dimasukkan neraka karena faktor dosa belum diampuni, tapi tidak selamanya. Ya mudah-mudahan ya tidak, tapi seandainya itu kan kekuasaan Allah. Masaluma yung fikuna, masaluma, kita sifatnya para, sifatnya mau yung fikuna. Karena apa kayak sapa sira? Al kufaru. Wong kafir fi hadil haitunya in dalam iki kauripan donya bi adawatin nabi nyatu kan wa'au sodakotin sodawanawimah jika masrihin kaya sifate angin biha in dalam biha in dalam sirun harun au bardun. Angin itu kadang panas kadang dingin. Itu kalau di sini digambarkan seperti angin. Masalah mayung fikuna biadil khaitunya kaman iku koyo sifatnya angin. Jadi orang kafir karo bersedekah, kalau infak memberikan harta bendanya. Mungkin saja infak kita kan bisa harta benda, bisa ide ya mungkin saja. Karena ide juga penting karena dengan ide orang itu bisa sukses ya. Bagaikan angin. Angin itu kan ada panas, ada dingin di dalam.
sadidun, ada panas, angin panas keras sangat, dan dingin juga. Nanti kalau panas ya di atas 100 derajat kan, dingin ya di bana kan sangat dingin. Asobat kangenani apa rih karsa kaumin zara gogone kaum, zara tanduran gogo lalamu kang angfusa bil kufri wal maksiat. Fahalakat mongko ngrusak apa rih ing karsa. Kalau mongko kedua kaum falam yantafi'u mongko sapa kaum bi kelawan ma. Pakadalik mau kan kaya mungkon ilang nafaqatum dhaifatun. Ilang layan tafi'un ya. Ora iso ngalso ya kelawan apa jenenge nafaqah ya. Sedekah. Jadi ini kan disebutkan kalau orang-orang kafir ya, kemudian sedekah nafkah, misalkan bagi dia kan kebaikan, menolong orang miskin. Bagaikan angin yang tidak ada angin dingin, angin panas yang mengena pada tanaman. Tanaman milik orang yang dolim pada dirinya dengan kufur atau maksiat, maka merusak angin itu terhadap tanaman tadi. Ini hanya sebagai gambaran, bukan lantas kemudian orang-orang yang tadi orang-orang kafir kalau menanam kemudian tanamannya pasti kena bencana. Nah, ini hanya gambaran. Nafkah itu sodak bagaikan angin yang menerjang tanaman gitu ya. Karena dolim. Ya, karena apa? Ya karena orang itu tadi ke orang kafir sodakonya itu sudah tidak diterima. Karena apa? Ya karena cara menerima tidak ada. Karena yang menyuruh sedekah Allah. Nah itu kan sudah tidak percaya Allah, dan Allah yang mencatat. Nah, siapa lagi yang mencatat? Allah yang menyuruh sedekah. Nah, dia tidak percaya adanya Allah. Makanya kan tidak mungkin. Ya tidak ada yang catat. Makanya tidak bermakna. Nafatuhum daibat. Maka nafkahnya tidak berarti ya bagi dia ya. Karena ya dia tidak percaya. Lain tapi nabi wa ma dzalamahullah wa ma dzalamahum. Orang aniaya ing kaum sapa Allah bidia inafkan ya. Jadi Allah tidak akan apa ya menganiaya dalam arti kalau orang nafkah, orang sedekah, orang amal hartanya dalam arti ya dicatat semua, tidak didolimi. Banyak ya dicatatannya, apalagi kalau sudah sertai ikhlas tambah baik ya. Ya harusnya ikhlas, kalau tidak ikhlas kan jadi ada masalah. Bidiain nafkah dengan menyia-nyiakan nafkahnya. Walakin anfusahum yadlimun. Tetapi walakin anfusahum. Tetapi ini ing awak dhewe ne kufar to kaum yadlimuna ngani wae kabeh. Jadi tetapi dia sendiri yang menyebabkan itu tidak bermakna, bukan karena Allah yang menyebabkan tidak mencatat kebaikan, tapi karena dia yang menyebabkan amal itu, sedekah itu tidak tercatat kebaikan. Karena untuk sebagai tercatat syaratnya harus jadi orang iman. Kufri al-mujib gitu ya. Ya sebab kufur yang
nuntut mengharuskan ya tersia-sianya amal kebaikan, tersia-sianya sedekah. Ya eladina, ya wong aman latahidu ojo bitonatan ing biton asfiah kekasih. Ini kan bitona itu kan apa ya? Gampangane orang kafir ya. Nah, kafir tapi kan macam-macam ya. Mungkin munafik, mungkin ahli kitab gitu ya. Asfiah kekasih. Tatlu'unahum. Tatla'unahum ala sirikum. Tatlu'unahum ningali sira ing bitona. Oh, ala sirikum. Ai ghairikum minal yahudi sang sira. Wa nasara munafik. Jadi maksudnya ini kan bitona ini apa namanya menampakkan bitona asfiah. Tutliu nampakno ya ningalake. Tutliunahum menampakkan apa namanya kalau kamu jadi kekasih cinta dengan orang-orang yang tidak sejalan, bisa-bisa nanti apa namanya rahasiamu ditunjukkan kepada musuhmu, kan jadi masalah nanti ya. Nah kalau ditunjukkan, nah, akibatnya kan kamu juga mungkin diketahui apa namanya rahasia ya. Asfi'atu li'unahum ningalake betona ing aladina ala sirikum ing atase rahasia sira. Min duniku salan sira hayrikum Yahudi. Jadi ya pokoknya ini kan hubungannya dengan rahasia, apalagi di masa itu ya. Orang Islam kan masih belum kuat ya. Kalau mungkin ada rahasia yang sampai ketahuan dengan orang Yahudi, Nasrani, orang munafik ya. Ya bisa-bisa nanti perkembangan atau mungkin pengikut malah jadi kendor. Layak lunakum. Layak lunakum olah nyendak. Eng aladina layak lunakum. Orang nyerap bitona ing sila kobalan enggak ndal gawe rusak. Bitona kobalan ing gawe rusak ya. Ing dalam gawe rusak. Jadi layak lunakum nyendak bitona ing sila kobalan dalam gawe rusak. Nasbun kobalan binas asale bil khobal gitu ya. Bil khobal. Al-qasirun ora nyendak bitona laku fil fasad. Jadi maksudnya kalau kamu
mendekati dengan orang-orang yang tadi ya, yang mungkin mengerti rahasiamu, yang akan mengajak, maka ya mudah saja kamu dihancurkan. Tapi kalau kamu tidak suka bergaul dengan ini kan apa ya? Ya tidak mudah untuk menghancurkanmu. Layu kosyul laku bilbatin, dan tidak mudah untuk merusak kekompakan orang-orang mukmin ya. Qaddu ngarep-ngarep tamannaw. Ngarep-ngarep pitona ya. Tamannaw ngarep. Manitum ing kangelan anatakum ing kangelan sira. Wadu tamannaw arep-arep tona tamannaw arep-arep manitum kangelan sira. Anatak kan bahwa sidatu darar. Tai anatakum siratu. Jadi orang-orang itu tadi Bitona tadi Nasrul munafik Yahudi itu menginginkan orang mukmin itu sengsara. Kalau sengsara sudah tidak begitu giat semangat membela agama, sudah ngurusi kehidupan ekonominya kan begitu ya. Kemungkinan kan itu ya. Qad batat bertalanggar apa al-baghdha bendu al-adawatu apa bendu lakna. Satu miawain saking pura-pura cangkeme mulute. Bidana bantu fikum dan wa itla'il musyrikinan merta yang musyrikin ala syirik. Oleh merta yang musyrikin ala syirik. Jadi apa namanya? Ditunjukkan ya rahasia. Ama uti barang. Tufi kanya marang sapa sira? Ama demen tufi kanya apa sudurhum. Piro-piro atine kufar. Ini lantas yang satu. Tapi tahunan tadi. Iku akbar. Luwe gede. Ya. Qad bayana martan salam alayat. Jadi maksudnya apa ya? Matubi sudurhum mina akbar. Maksudnya semangat untuk menunjukkan apa jenenge permusuhan di hatinya itu. Tidak mau apa ya, menyimpan, tapi semangat memusuhi itu sangat antusias ya, karena ketidakcocokan karena kebencian. Qadban ansun al-adwim yang saya musuhi kufar. Jadi Allah sudah menjelaskan tanda-tanda terhadap ya orang kafir yang sangat musuh. In kuntum tak in kuntum ikut tak lamuna tak kehilangan. Kalau kamu mau berpikir, nah pasti ada itu ya. Zalik falatuwaluhum. Dengan adanya tadi ya, apa namanya? Dakwah tadi iku falatuwaluhum maka ora sia-sia. Dengan adanya itu kamu ya tidak orang musyrik sangat ingin mengetahui rahasia kamu, maka ya kamu jangan mendekat dalam arti yang tidak penting. Ya menjauh gitu ya. Kalau mungkin sampai mendekat, hal-hal yang tidak patut dibicarakan mungkin bisa keluar gimana diketahui rahasianya. Antum iling ditambih antum ya ilmu ini. Tuki bunau lekorobi. Tuki bunau demen sapa sira.
Haulai. Antum ya ulai. Tuhibunahum. Demen sira ing wong kufar. Li qarabatim krana kerabate kufar. Mingkum saking sira. Wa sidaqotihim lan apa ya? Famili ya. Diingatkan oleh Allah, kamu sebagai orang mukmin jangan sampai menyayangi orang-orang kafir ya, yang di situ mungkin masih kerabat atau mungkin ya teman dekat atau mungkin tetangga. Walayuhibunakum lan ora demen sapa wong kafir Islam. Li mukhalafatim lakum fiddin. Karena ya orang kafir kan tidak sama ya, beda ya agamanya, kepercayaannya, atau orang musyrik kan juga tidak sama ya kepercayaannya. Waktu mina bil kitab kulli. Apabila iman sahabat bil kitab kulli, al kitab kuliah. Ai bil kutub. Wala yu'minuna bi kitabikum. Ora iman sapa ahli kitab utawa kafir bi kitab yang kelawan kitab sira. Wa idza laqutkum ay ketemu sapa wong kufar laku maca qalu maca amanna iman. Ini orang-orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab dengan wa lakukum tum qalu ngucap sapa kufar amanna iman. Aman iman. Wa idza khala sepi menjauh tidak ada aduh nyangkut alaikum anamila pratiji atrofa asop ujek driji milang goe saking bentuk aisit datil wat lima ya no krono ningali sapa wong kafir mang mini tilafikum oleh rukun sira wayu abaru tentaan sid apa ba'dul anamil majasan. Jadi di sini kan dilafatkan ba'dul anamil sidatul ghadab anamil. Itu artinya majas. Wa ilam yakun sama dan walaupun sesungguhnya di sana ya tidak apa ya? Gak nyangkut driji ya, menggigit jari. Kul mutu kul macam mutu mati asal surah bikin yang kebenaran. Hai kau paling bentuk ilmu. Ya silakan kamu meninggal dengan membawa kedengkianmu. Balantaro mengkon sama yusirukum. Balantaro mambar yusirukum bunga mansiro. Innallaha sangat Allah. Iku ali yang bisa dulu. Berapa barang sing nanjurane ati. Balantaro mengkon ingat mambar yusirukum bunga mansiro. Maka kamu tidak melihat barang yang menyenangkan. Semua kamu lihat menjadi sumpah, menjadi stres bagimu. Inna alim dan apa yang ada di bima fil qulub wa minhu ma yudmiru haula. Amin lah cangkeng ma fitur kumaya banjur mika nyimpen masuk. Jadi bahkan ya yang orang-orang kafir simpan. Iyam saskum. Ayat berikutnya namun mengenai insro tujuan apa kan bagusan ini kanasrin wangoni mat kautine pitulung wangoni tak suhum moko nyusake kajen ing
kufar ing wong-wong ahli kitab. Tuhzinhum nyusake merhatin ake ya. Wa intusibum ngenani apa sing Allah kazimatin pelayu wajat pinang kangelan kepailan paceklik ya prohu biya mongko bunga sapa wong kafir biya kelawan sai'ah wa jumlatu syarti muttasilatun bisarti qablu. Jumlah syarat ini hubungan dengan syarat yang sebelumnya. Lama antara syarat ya, syarat loro ya. Itiratun. Di antara keduanya itu adalah jamak mudzakkar. Wal makna annahum mutanahun fi mutanahuna. Annahum satu yang kufar, utawi kafir atau ahli kitab tadi mutan katok pol, ngotok ya ada alam tuwalunahum mongko aja asian sapa ing kufar. Padahal ibu mongko kufar. Kain tasbiru taman syarat sapa ala ade pelaran kufar atakut Allah fi ma mualatihim. Peti sama kekak ngasih wong kafir tadi poilan mualat layadurhum mongko ora mbayani ing sira. Bika sirdat wasuk wadamnya. Ya. Jadi maka tidak membahayakan, kesabaran tidak membahayakan. Layadurukum bisa apa kaiduhum ini rekadaya atau mungkin apa ya siasat tidak membahayakan saya. Transisi yang kedua nanti tidak menyiapkan kerugian bagimu yang kata inallah bima kalmanta bima kama ya'mal akai sapa mukmin ya ini ya. Innallah bima ya'maluna nglakoni sapa kufar biliyai wa ta'isra mukhitung lipun alimun fa jazim kan. Nah, jadi Allah mengetahui segala apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau orang itu memang menyesalkan Rasulullah ya. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan apabila ada bacaan keliru, penjelasan yang kurang dimengerti, kita menerima masukan ke depan, kajian semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.